Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Widiwulandari, absen 42 NPM 04240009 dari jurusan Manajemen Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan identitas nasional terhadap era globalisasi. Nah, yang pertama itu ada identitas nasional. Identitas nasional ada dua, yaitu yang pertama identitas, yang kedua nasional. Nah, kata identitas berasal dari identity yang berarti ciri-ciri atau tanda-tanda jati diri yang melekat kepada seseorang, kelompok, masyarakat, bahkan bangsa yang membedakan dengan yang lainnya. Nah, kata nasional itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu nasional, yang dapat diartikan sebagai kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dan merupakan sifat khas kelompok yang dapat memiliki ciri-ciri kesamaan, baik itu fisik seperti budaya, agama, bahasa, dan maupun non-fisik juga seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Nah, kata identitas nasional itu jika disatukan bisa menjadi jati diri atau suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas dan melahirkan tindakan secara kolektif yang membedakan dengan yang lainnya. Nah, setelah itu ada parameter identitas nasional. Apa itu parameter? Parameter itu artinya merupakan suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu itu bisa menjadi khas. Nah, parameter identitas nasional adalah suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menyatakan identitas nasional bisa menjadi ciri khas suatu bangsa. Yang selanjutnya itu ada indikator identitas nasional. Yang pertama, pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat, termaksud adat istiadat dan kebiasaannya di daerah-daerah tertentu. Yang kedua, lambang-lambang yang akan menjadi ciri khas bangsa dan negara, termasuk bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Contohnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada juga alat perlengkapan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, termasuk bangunan, peralatan manusia, dan teknologi. Dan yang terakhir, tujuan yang dicapai suatu bangsa termasuk budaya yang unggul, berprestasi di bidang tertentu. Apa itu indikator Indonesia? Indikator Indonesia itu ada 3, ada bahasa, bendera negara, dan lagu kebangsaan. Yang pertama, bahasa nasional yang telah disampaikan dalam Sumpah Pemuda. Di situ ada pernyataan bahwa bahasa yang nomor 1 itu adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara. Tidak ada negara di dunia ini yang menggunakan merah putih, akan tetapi ada negara yang menggunakan merah putih tidak seperti bendera Indonesia, sehingga menggunakan lambang-lambang tertentu seperti ada bintang di benderanya. Yang ketiga, lagu kebangsaan, bahwa di negara lain tidak ada yang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan hanya Indonesia yang menyanyikan itu. Lambang-lambang. Lambang negara Indonesia itu adalah Garuda Pancasila. Sehingga semboyan negara Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Konsep ini berbeda-beda tetapi satu. Bahwa itu artinya bahwa yang mengaku orang Indonesia
atau yang mengaku anak bangsa Indonesia harus mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga tidak boleh membeda-bedakannya. Kita harus berkelompok dengan negara lain, misalnya Papua, dan kita tidak boleh membeda-bedakannya. Yang ketiga itu ada falsafah negara, itu merupakan Pancasila, falsafah negara Indonesia. Dan yang terakhir itu unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama ada suku bangsa, agama, kebudayaan, dan bahasa. Nah, kalau suku bangsa itu merupakan kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial-sosial yang lainnya, sehingga berdasarkan kesadaran akan tetapi identitas perbedaan kebudayaan khususnya bahasa. Yang kedua, agama. Indonesia bukan hanya negara ateis dan juga bukan negara yang teokrasi, akan tetapi negara ateis demokrasi. Yang ketiga itu ada kebudayaan. Kebudayaan ini memiliki keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial untuk memenuhi lingkungan, seperti pengalaman yang telah menjadi pedoman tingkah laku manusia dan amal perbuatannya. Dan yang keempat itu ada bahasa, merupakan sistem lambang yang bersifat sewenang-wenangnya sehingga dapat dibentuk atas unsur-unsur bunyi atau ucapan manusia, digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat dengan baik dan melahirkan bahasa dan pikiran yang baik. Nah, maka dari itu kesimpulannya kita harus berkelompok dengan satu sama lain. Kan Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, jadi kita nggak usah atau jangan membeda-bedakan negara tersebut. Jadi kita harus bersatu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.